Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dijumpakan lagi dalam series Ternyata. Kali ini kita akan bahas seputar ibadah haji. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah haji tentu sangat sangat prestis, sangat istimewa, karena tidak semua orang bisa pergi melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama. Ada yang mampu, Allah berikan kemampuan dengan hartanya, dengan kesehatan jiwanya, dengan kesehatan rohaninya untuk sampai ke tanah suci. Tetapi tidak sedikit juga di antara kita yang hanya bisa berkeinginan tetapi belum juga kesampaian. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan panggilan itu kepada kita semua. Kita bisa melihat bagaimana antusias warga negara Indonesia yang akan pergi naik haji. Satu contoh, kita bisa mengambil data itu dari Kementerian Agama misalnya. Jadi di Kementerian Agama ini ada yang namanya daftar tunggu untuk haji-haji reguler. Untuk para jamaah calon haji reguler itu menunggu sampai puluhan tahun, dari belasan sampai puluhan tahun. Kalau kita cek di halaman website Kemenak itu, kita bisa melihat ada rentang dari 12 sampai 48 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci menggunakan jalur haji reguler. Yang tercepat itu, kalau kita cek itu ada dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini berasal dari Provinsi Maluku, itu 12 tahun. Kemudian yang paling lama itu ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, itu sampai menembus angka 48 tahun untuk bisa naik haji. Karena itu orang-orang yang ada di Indonesia ini ya sebaiknya yang ingin ikut haji reguler harus benar-benar menyiapkan diri sedini mungkin. Misalnya masih anak-anak kita daftarkan untuk pergi haji, jadi ketika 40 tahun kemudian itu umur mereka sudah siap dan mereka juga secara fisik masih kuat. Kalau misalnya baru daftar haji di umur-umur yang sudah 40 atau 50, nanti berangkatnya bisa bisa diperkirakan secara fisik itu sudah tidak sekuat ketika masih muda. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan orang-orang yang ingin pergi haji melalui jalur reguler. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya, selain haji reguler ini ternyata bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa pergi ke Tanah Suci itu, ada haji lain misalnya menggunakan jalur khusus. Jalur khusus ini biayanya, kalau haji reguler itu biayanya 90 juta untuk kira-kira untuk tahun ini 90 jutaan. Itu untuk haji yang khusus itu angkanya mencapai 164 juta. Dan masa tunggunya tidak selama masa tunggu yang reguler, yakni kisaran antara 5 sampai 9 tahun. Jadi tidak terlalu lama. Tetapi biayanya memang berbeda. Kemudian kalau misalnya seseorang diberikan harta yang berlebih oleh Allah, dia bisa menggunakan jalur furoda atau jalur mandiri. Ini biayanya juga bisa dibilang banyak ya. Itu kisaran 250 sampai 450 juta. Dan itu tanpa tunggu. Itu bisa langsung berangkat. Jadi memang Allah memberikan wallahu yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Allah itu meluaskan, melapangkan rezeki kepada yang Dia kehendaki dan juga menyempitkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi dimanapun posisi kita tentu harus senantiasa bersyukur kepada Allah, karena pasti itulah posisi yang terbaik
bagi kita untuk saat ini. Ke depan Allah tentu akan lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kita. Nah, melihat fenomena bahwa haji ini bisa diakses oleh orang-orang yang punya kelebihan harta, karena memang syaratnya itu ketika ditinggal haji maka keluarga yang di rumah tidak terlantar. Maka memang ini adalah orang-orang yang secara harta lebih daripada yang orang lain miliki. Nah, tentu sebagai orang-orang yang tidak memiliki harta sebanyak itu, mungkin terbersih di dalam hati kita itu rasa iri. Kok saya tidak bisa seperti itu? Mereka bisa haji, mereka bisa pergi umroh. Bahkan umroh itu yang kalau sekarang ya kisaran 30 sampai 40 juta itu saja belum tentu kita ini bisa mengaksesnya. Tetapi sekali lagi, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, namun demikian, bolehkah kita iri kepada mereka? Kita iri dengan amalan-amalan mereka. Kita iri dengan harta yang mereka miliki sehingga mereka bisa pergi haji, pergi umroh, dan sebagainya. Nah, bolehkah seperti itu? Nah, kalau pertanyaan itu masih mengganjal, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan, fasulita ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahu al-hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad, iri, kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu dia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karuniai ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah, dia menunaikan dan mengajarkannya. Jadi kita ternyata oleh Allah itu diberikan keringanan ketika ingin melakukan yang namanya iri, atau di dalam bahasa hadisnya itu hasad. Tetapi ada syaratnya. Hasad yang dibolehkan ini adalah hasad yang hanya iri mengamalkan amal yang baik itu. Tidak sampai kita menginginkan hilangnya nikmat itu dari seseorang. Karena kalau sampai dengki seperti itu adalah hasad yang dilarang. Hasad yang hanya pada level kita iri dengan amalan orang, kita ingin juga berbuat seperti itu tanpa menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang, itu disebut sebagai ghibthah. Kalau ghibthah ini ternyata diperbolehkan di dalam agama kita. Karena itu kita masih aman lah secara apa yang kita rasakan di dalam hati itu ternyata memang secara syariat itu masih bisa dibenarkan kalau kita melakukan ghibthah. Kita iri kepada amalan seseorang, kita iri dengan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, untuk mengerjakan umroh, untuk mengerjakan haji. Misalnya berangan-angan, kalau saya punya harta seperti itu, saya juga akan ibadah haji, saya juga bisa pergi umroh dan sebagainya. Itu di dalam agama kita masih dibolehkan. Yang dilarang adalah kita menginginkan agar nikmat itu hilang dari seseorang dan berpindah kepada kita. Nah, itu yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke tanah suci, apa solusinya? Nah, ternyata hal ini itu dulu pernah diadukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Orang-orang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah ini, mereka yang ternyata secara materi tidak begitu mampu, itu mereka suatu saat mengeluhkan sesuatu kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri minal amwali bidarajatil ula wan na'imil mukim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Qala ala uhadisukum bi amrin in akhadtum bihi atraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi.
illa man amila mislahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasin. Fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin. Faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salasan wa salasin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ada orang-orang miskin datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, dan bersedekah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, kalian bertahmid dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih, sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ketika itu para sahabat pun merasa iri dengan orang-orang kaya yang bisa melakukan amal lebih daripada mereka. Karena orang-orang kaya ini bisa puasa seperti mereka, bisa sholat seperti mereka, bahkan sedekahnya itu bisa lebih banyak daripada mereka. Mereka juga bisa haji, bisa umroh, dan melakukan berbagai macam amal ibadah yang menggunakan harta. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para sahabat yang merasa tidak mampu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yakni dengan memberikan amalan yang bisa menyamai bahkan mengalahkan mereka, yakni dengan berzikir kepada Allah setelah sholat wajib, yakni mengucapkan tasbih, kemudian mengucapkan tahmid, kemudian mengucapkan takbir, masing-masing sebanyak 33 kali. Nah, nanti di dalam hadis yang lain nanti akan ada redaksi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini jika dipraktekkan maka pahalanya itu akan sebagaimana orang-orang yang kaya-kaya tadi ketika mengerjakan amal-amal baik, bahkan bisa melebihi mereka. Setelah laporan orang-orang muhajirin ini terkait amalan-amalan orang-orang kaya, kemudian Rasulullah memberikan solusinya. Suatu ketika mereka datang kembali sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta, saudara-saudara kami yang punya harta, yakni orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan hal itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi, kalau memang ternyata orang kayanya ini juga merupakan orang yang sangat gemar beramal dan ternyata dia juga amaliyah badaniyahnya juga bagus, lantas ya apalagi yang bisa diperbuat, apalagi yang bisa dikatakan oleh Rasulullah selain mengatakan dzalika fatullah yu'tihi may yasha. Ini adalah
karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi kita yang masih belum mampu pergi ke tanah suci tetap bisa mengamalkan amalan ini agar kita bisa setidaknya menyamai pahala orang-orang yang pergi ke tanah suci. Nah, nanti di lain hadis kita lanjutkan ke beberapa hadis yang ternyata itu mengisyaratkan bahwa kita itu bisa memiliki amalan yang pahalanya itu setara dengan ibadah haji dan umrah. Misalnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallahu ta'ala syahadata bisidkin, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa memohon dengan jujur kepada Allah agar mati syahid, maka Allah akan sampaikan ia kepada kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, ini berkaitan dengan niat. Jadi ketika seseorang sudah benar-benar berniat untuk melakukan suatu ibadah, dalam hadis ini disebutkan sebagai jihad, dan dia berkeinginan untuk bisa syahid di dalam jihad tersebut. Maka ketika dia meninggal di atas ranjang pun, maka dia disebut sebagai syuhada, orang yang mati syahid, karena azamnya, karena keinginannya yang sangat kuat untuk bisa syahid di jalan Allah. Ini sebagaimana yang dialami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khalid bin Walid, yang dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi selama mengikuti peperangan, Khalid bin Walid ini qadarullah selalu memenangkan peperangan, tidak sekalipun dia kalah. Jadi dia sangat ingin syahid di medan perang, tetapi Allah menakdirkan dia selalu selamat, dia selalu menang. Tetapi akhirnya takdir memberikan jalan yang lain kepada Khalid bin Walid. Dia tidak syahid di medan perang, tetapi dia justru syahid di pembaringan. Nah, ini kalau niatnya sudah sangat kuat, maka bisa disebut sebagai amalan yang sangat ingin dia tuju. Sama halnya ketika seseorang sudah sangat ingin berniat untuk pergi haji. Dia begitu tertarik dengan ibadah haji ini. Ketika melihat Ka'bah, gambar Ka'bah, katakanlah, dia sampai terenyuh hatinya. Dia bisa melafalkan talbiyah. Dia bisa hafal urut-urutan manasik haji, dari menggunakan kain ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, kemudian bermalam, mabit, tahallul, dan seterusnya sampai selesai. Dia hafal betul manasiknya, dia tahu segalanya, dia tahu tentang ibadah haji. Hatinya sangat ingin pergi haji. Nah, orang-orang yang seperti ini berdasarkan hadis ini, itu ketika sampai akhir hayatnya dia tidak kesampaian pergi haji, boleh jadi oleh Allah itu dianggap sebagai orang yang sangat jujur niatnya kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan pahala sebagaimana orang yang pergi haji walaupun dia tidak sampai ke tanah suci. Itu yang pertama tentang niat. Jadi mari kita niatkan dahulu walaupun kita belum Allah panggil untuk bisa sampai ke sana. Mengingat bahwa penantian haji reguler ini juga sangat panjang masa tunggunya. Selain itu untuk DP ibadah haji ini juga tidak sedikit, yakni 25 juta. Bagi sebagian orang mungkin nominal ini kecil, tetapi bagi orang yang lain juga ini bisa jadi nominal yang sangat besar. Itu yang pertama. Jadi dengan niat yang tulus, yang jujur kepada Allah, kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji tanpa harus pergi ke sana. Kemudian yang kedua, menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ini juga bisa mengantarkan kita kepada pahala haji. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Wa sholatun ala asari sholatin la lahwa bainahuma kitabun fi iliyyin." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan sedang ihram. Dan siapa saja yang keluar untuk sholat sunnah duha,
yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan yang melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Illiyin, kitab catatan amal orang-orang sholih. Jadi ada peluang bagi kita yang masih belum mampu pergi ke Tanah Suci untuk mendapatkan amalan yang setara dengan haji dan umroh itu dengan mendawamkan, merutinkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita terlebih dahulu bersuci di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid dalam keadaan suci. Maka dengan begitu Allah akan mencatatkan kita, pahala kita itu setara dengan orang yang berhaji dan berikhram. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menghadiri majlis ilmu dan mengajarkannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayat ta'allama khairan aw ya'lamahu, kana lahu ka ajrin hajjin tamman hijjatuhu." Barang siapa berangkat ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari satu kebaikan atau mengetahui ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi ketika kita mengikuti sebuah kajian di masjid, ada pengajian di masjid, ada sesuatu yang ingin kita ambil kebaikan dari kajian itu dan kita mengamalkannya, kita mengajarkannya kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang pergi haji secara sempurna. Jadi bagi kita yang belum mampu itu, Allah masih bukakan pintu-pintu dari arah yang begitu mudah untuk kita jalankan ketika kita memang sangat berazam untuk pergi haji. Maka insya Allah seperti tadi, niat kita pergi ke masjid sholat jamaah dan mengikuti kajian di masjid itu bisa dengan mudah kita lalui, dibandingkan ketika misalnya kita memaksakan diri untuk pergi ke Tanah Suci sementara kemampuan kita belum sampai di situ. Jangan sampai kita mengorbankan orang-orang yang ada di rumah, kita melalaikan mereka demi keinginan kita untuk misalnya ke Tanah Suci. Jadi kalau memang belum mampu, ya jangan dipaksakan sehingga memberikan madarat yang lebih besar kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini jangan sampai. Kemudian yang keempat itu ada namanya sholat isyraq. Jadi disebutkan di dalam hadis dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholata subhi fi masjidi jama'atin yasbutu fihi hatta yusalliya subhata duha kana ka ajri hajjin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka dia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi ketika kita sholat subuh, jika memungkinkan, jangan keburu pulang, jangan buru-buru pulang. Kita zikir terlebih dahulu di masjid, kita tilawah dulu di masjid, kita tunggu sampai matahari terbit, kemudian kita sampai masuk waktu duha, kita bisa sholat duha dan kita akan mendapatkan pahala orang yang umroh dan haji secara sempurna. Nah, kemudian di dalam riwayat lain disebutkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu summa sholla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamatin, tamatin, tamatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi kalau di hadis yang pertama tadi sampai waktu duha, kalau yang ini begitu matahari terbit, kemudian
selang beberapa saat dia berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu seperti orang haji dan umroh secara sempurna. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Tetapi ini juga sulit untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi karena harus umroh dulu baru bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Tetapi ini hanya catatan bagi kita, ternyata ada amalan yang kalau dilakukan itu nilainya setara dengan ibadah haji, yakni umroh di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi bagi orang-orang yang mampu juga, misalnya masa tunggunya ini terlalu lama, haji reguler itu kan tadi paling cepat 12 tahun ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian yang terlama ada di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nah, orang-orang yang berada di kisaran angka tersebut berarti bisa 20 atau 30. Itu jika merasa terlalu lama menunggu masa haji, maka dia bisa ikut program umroh. Nah, dalam umrohnya ini dia pilih yang bulan Ramadan, sehingga umrohnya ini nilai pahalanya setara dengan ibadah haji. Ini yang kelima. Nah, yang keenam tadi yang sempat disampaikan di awal, bahwa dengan zikir itu kita bisa menggapai pahala orang-orang yang pergi haji, pergi umroh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk hanya mengeluh, hanya iri yang bahkan sampai hasad, sampai dengki. Kita menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain itu berganti kepada kita, itu jangan sampai. Karena apa? Karena selain ini diharamkan oleh Allah, ini juga akan membuat hati kita itu keruh. Kita hanya dibolehkan iri itu sampai pada batas kita iri pada amalan yang dilakukan oleh seseorang. Kita iri pada orang kaya yang banyak beramal, kita iri pada orang yang berilmu yang bisa menyampaikan banyak ilmu. Tetapi tidak sampai menginginkan nikmat itu hilang dari mereka. Nah, ini yang kita kenal dengan ghibthah. Ghibthah itu boleh, tetapi hasad dan dengki yang sampai menginginkan ketidakbaikan pada orang itu yang dilarang. Dan semoga dengan materi ini kita bisa mengamalkan beberapa amalan tadi. Zikir kepada Allah setelah sholat, itu bisa nilai ibadahnya setara dengan haji dan umroh, bahkan bisa melebihi kalau disebutkan di dalam hadis. Kemudian kita bisa meluruskan niat kita, benar-benar niat kita itu karena Allah, kita sungguh-sungguh ingin pergi haji, maka itu bisa dicatat sebagai pahala kita melakukan ibadah haji. Kemudian kita juga bisa menjaga sholat 5 waktu kita secara berjamaah di masjid, agar kita juga bisa memperoleh pahala haji. Kemudian kita bisa menghadiri majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid. Dengan begitu kita bisa juga memperoleh pahala umroh dan haji. Kemudian kita bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah dilanjutkan dengan sholat duha, atau sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan sholat isyraq. Maka pahalanya juga setara dengan umroh dan haji. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak serta-merta menutup pintu-pintu kebaikan bagi orang yang tidak mampu pergi ke tanah suci. Rasulullah memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan amal-amal baik yang nilai amalnya, nilai pahalanya itu setara dengan ibadah umroh dan haji. Demikian kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau bahkan keluarga kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah mudahkan, senantiasa dijaga kesehatannya, dan bisa pulang ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan memperoleh gelar haji yang mabrur. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.